Baik, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 5. Jika R1 adalah rotasi sejauh 90 derajat, berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0 ya. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka tandanya adalah positif. Ya, deh, ya, ini harus diingat-ingat. R2 adalah rotasi sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Berarti ini tandanya juga positif. Lalu R3 adalah rotasi sejauh 180 derajat. Nah, sekarang searah jarum jam dengan pusat P 1,-1, maka ini tandanya negatif, ya. Dan R4 adalah rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusat P 1,-1. Ini juga bertanda negatif. Nah, kalau seperti ini kan enak ya, tidak mungkin kita keliru nanti kalau mengerjakan soal. Maka tentukan posisi objek oleh komposisi rotasi berikut ini ya, soal A ya. Titik A 2,-2 dirotasi dengan R1 bundaran R2. Nah, artinya apa sih R1 bundaran R2? Artinya nanti titik A itu dirotasi dulu oleh R2, berarti diputar sejauh 270 derajat. Kemudian bayangannya dilanjutkan diputar sejauh 90 derajat. Nah, kebetulan dua-duanya sama-sama berlawanan arah jarum jam. Ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan, kalau dijumlah di total 270, kemudian dilanjutkan 90 derajat, itu sama saja dengan titik A ini diputar sejauh 360 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya, berarti satu putaran. Nah, artinya titik A nanti bayangannya ada di titik semula, kembali ke titik semula. Ya, jadi kalau bayangan titik A adalah A double aksen, maka nanti koordinat bayangannya adalah kembali ke 2,-2. Ya, oke. Sebenarnya sama juga dengan soal yang B. Titik B min 8,2 ya, dirotasi dengan R2 bundaran R1. Ini kan tinggal dibalik saja. Ya. Kalau di soal B yang dikerjakan dulu adalah R1. Berarti titik B ini mula-mula diputar sejauh 90 derajat. Kemudian bayangannya diputar lagi sejauh 270 derajat. Nah, kembali lagi 90 ditambah 270 ya sama dengan 360 derajat. Artinya titik B ini diputar totalnya 360 derajat. Ya, satu putaran penuh. Berarti B double aksen ya, bayangan bagi titik B akan kembali ke titik semula yaitu negatif 8,2. Nah, itu kalau kita pakai logika ya. Sekarang kita coba, kita gunakan rumus ya. Apakah hasilnya sama? Saya jamin pasti sama ya. Oke, kita coba untuk soal yang A ya. Rumusnya adalah A aksen, A double aksen, ini langsung saja kita pakai matriks ya, berarti X double aksen, Y double aksen, ini kan pusatnya ada di 0,0 ya, berarti sudah aman. Sama dengan cos min sin sin cos ya. Jadi R1 matriksnya adalah cos 90 derajat. Kemudian min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Nah, ini hukumnya wajib harus diingat-ingat ya dek ya, cos min sin cos. Ya, cos theta min sin theta cos theta. Tetanya tinggal diganti dengan sudut yang diketahui di soal ya. Oke, ini adalah matriks R1. Kemudian matriks R2-nya adalah cos 270 derajat min sin 270 derajat sin 270 derajat cos 270 derajat. Nah, dikalikan dengan matriks A ya. 2 negatif 2. Jadi, ini adalah A double aksen, yang ini R1, yang ini R2, yang ini adalah matriks A ya, supaya jelas. Oke, kita coba, kita hitung sama-sama. Cos 90 itu 0, sin 90 1, min sin 90 berarti min 1, cos 90 0 ya. Kemudian cos 270 ini sama dengan 0 ya. Nah, kita menyilang aja ya. Sin 270 min 1 berarti di sini plus 1. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Ini 2 negatif 2 ya. Oke, perkalian matriks berarti baris kali kolom. 0 kali 0 ditambah min 1 kali min 1 sama dengan 1. Ya kan? 0 kali 1 0 ditambah min 1 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 0 ditambah 0 kali min 1 sama dengan 0 ya. 1 kali 1 berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, ini kan matriks identitas ya. Matriks identitas itu identik dengan angka 1 ya.
Kalau kita punya angka 1 dikalikan dengan bilangan berapapun, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, berarti kalau kita punya matriks identitas ya. Nah, ini matriks identitas ya. Dikalikan dengan matriks berapapun, ya akan kembali ke matriks itu sendiri, tidak perlu dihitung. Nah, ini jadi 2 negatif 2 ya. 2 ini adalah X double aksen. Kemudian min 2 ini adalah Y double aksen. Ya sama ya, 2, negatif 2. Berarti ini sudah terbukti. Oke, gampang ya. Baik, sekarang kita coba mengerjakan soal yang B. Kita buktikan ya apakah B double aksen itu koordinatnya adalah negatif 8,2. Oke, berarti ini langsung aja X double aksen, Y double aksen, ya kan, sama dengan, kita balik ya, sekarang R2 dikalikan dengan R1. Kita pakai matriks yang sudah jadi aja ini. 0, 1, min 1, 0. Kita pindah di sini ya supaya cepat. 0, 1, min 1, 0. Kemudian 0, negatif 1, 1, 0. Yang ini ya Dek ya. Kita kalikan dengan matriks B, min 8, 2. Nah, oke, baris kali kolom ya. 0 kali 0 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. 0 kali min 1 ditambah 1 kali 0 sama dengan 0. Min 1 kali 0 sama dengan 0 ya. Ditambah 0 kali 1 berarti 0. Min 1 kali min 1 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, sekali lagi kita ketemu matriks identitas. Dikalikan dengan matriks min 82. Tidak perlu dihitung, ini langsung saja hasilnya pasti negatif 82 ya. Baik, jadi ini adalah R2, kemudian yang ini adalah R1, yang ini adalah B double aksen, yang ini adalah B. Nah, min 8 ini adalah X double aksen, 2 ini adalah Y double aksen ya, min 8,2 ini juga terbukti ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya yang C. Sekarang kita punya titik C, 8, negatif 6, dirotasi dengan R3 bundaran R4. Nah, adik-adik ini hati-hati ya. R3 dan R4 itu merupakan rotasi ya sejauh 180 dan 90, tetapi pusatnya bukan di 0,0 ya, bukan di pusat koordinat, melainkan di 1, negatif 1. Maka supaya mudah, ini harus kita cari satu persatu. Ya, jadi kita kerjakan secara bertahap. Mula-mula titik C ya. Ini kita lakukan rotasi, kita putar ya dengan matriks R4. Berarti diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nanti akan ketemu C aksen. Nah, C aksen nanti dilanjutkan kita putar sejauh 180 derajat oleh R3. Ya. Nanti akan kita dapatkan C double aksen. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung saja ya kita ke soal C. Nah, rumusnya adalah X aksen. Nah, ini bukan X double aksen ya. Jadi X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B. Nah, A dan B itu adalah koordinat titik pusat. Ini A, yang ini B. Ini juga sama, ini A, ini B. Ya, kebetulan titik pusatnya sama, yaitu 1, negatif 1. Sama dengan ini adalah matriks R4 ya. Matriks R4 berarti cos min 90 derajat. Lalu ini min sin min 90 derajat. Kemudian ini sin min 90 derajat. Yang ini adalah cos min 90 derajat. Kita kalikan dengan matriks C ya. Matriks C berarti kita tulis rumusnya dulu ya supaya enak ya. Jadi X dikurangi A, kemudian yang ini Y dikurangi B. Nah, baru kita masukkan angkanya ya Dek ya. X aksen dikurangi 1, lalu Y aksen dikurangi min 1, berarti ditambah 1, sama dengan cos min 90. Nah, ini aturan sudut negatif pada trigonometri. Jadi kalau kita punya cos min theta itu akan sama dengan cos theta. Ini harus diingat-ingat ya. Kemudian kalau kita punya sin min theta, saya tulis di sini ya. Jadi sin min theta itu sama dengan min
sin theta. Nah, jadi kalau cos min 90 ya sama dengan cos 90 berarti 0. Sin min 90 berarti min sin 90. Berarti di sini min 1. Maka ini plus 1. Ya kan? Negatif ketemu negatif jadinya plus. Ini 0. Kita kalikan dengan X-nya 8 dikurangi 1. Y-nya min 1 dikurangi min 1 berarti min 1 ditambah 1. Nah, seperti ini ya. 0, 1, min 1, 0. Dikalikan 7, min 1 ditambah, sebentar, ini bukan min 1 ini ya, min 6. Nah, ini min 6. Jadi ini negatif 6. Nah, negatif 6 ditambah 1 sama dengan negatif 5 ya. Oke, baris kali kolom berarti 0 kali 7 ditambah 1 kali negatif 5 sama dengan negatif 5. Min 1 kali 7 ya sama dengan min 7 ditambah 0. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba hitung ya. X aksen min 1 sama dengan negatif 5. Berarti X aksen adalah min 5 ditambah 1 sama dengan min 4. Lalu Y aksen plus 1 sama dengan negatif 7. Berarti Y aksen sama dengan negatif 7, min 1 sama dengan negatif 8. Min 4, min 8. Nah, ini adalah koordinat C aksen ya. Jadi ini C aksen. Nah, yang ini C aksen. Ya, dirotasi dengan matriks R4. Selanjutnya C aksen ini kita putar lagi, kita rotasi lagi dengan matriks R3 ya. Coba ini saya bersihkan dulu. Jadi tadi sudah kita dapatkan C aksen ya. Min 4, min 8. Nah, ini diputar lagi dengan matriks R3. Yang mana R3 itu rotasi sejauh 180 derajat searah jarum jam. Berarti ini negatif ya. Pusatnya P 1, negatif 1. Rumusnya sama ya. Berarti nanti X double aksen dikurangi 1, Y double aksen ditambah 1. Nah, sama dengan sekarang kita ke R3 ya. Berarti ini cos min 180 derajat, min sin min 180 derajat, sin min 180 derajat, ini cos min 180 derajat, dikalikan dengan min 4, ini langsung aja ya dek ya, min 4, min 1, kemudian min 8 plus 1, nah seperti ini ya. Cos min 180 derajat itu sama dengan cos 180 derajat, berarti ini negatif 1 ya kan, ini negatif 1 juga. Nah, sin min 180 derajat itu kan sama dengan min sin 180 derajat. Berarti minus 0. Minus 0 ya sama dengan 0. Ini berarti juga 0 ya. Kita kalikan dengan min 4 min 1. Ini sama dengan min 5. Lalu min 8 plus 1 sama dengan berapa coba? Min 7. Nah, tinggal kita kalikan ini. Baris kali kolom ya. Min 1 kali min 5 sama dengan 5 ditambah 0. 0 kali min 5, 0 ditambah min 1 kali min 7 sama dengan 7 ya. Berarti nanti kita akan dapatkan X double aksen min 1 sama dengan 5. Maka X double aksen sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6. Lalu Y double aksen plus 1 sama dengan 7. Kita akan dapatkan Y double aksen sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jadi koordinat akhir bagi titik C ya, C double aksen setelah diputar oleh R2 bundaran R4 adalah 6,6 ya. Baik, selanjutnya untuk soal yang D dan E ya, kita akan bahas di video berikutnya karena ini merupakan rotasi terhadap sebuah fungsi. Garis dan parabola ini adalah contoh dari fungsi ya, supaya tidak bingung dengan rotasi pada sebuah titik. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.